Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat kita selalu berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berada di atas Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa di malam hari ini kita kembali masuk di sini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali melanjutkan kajian yang sudah rutin kita laksanakan. Di malam hari ini kita masuk di hadits yang kelima dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadits pilihan yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca hadis kelima yang beliau bawakan, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadis yang sangat pendek dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi merupakan kaidah dalam agama kita. Kita membutuhkan hadis ini di dalam kehidupan dunia ini ketika kita mau beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis, salah satu dari dua hadis yang merupakan timbangan dari amalan kita, apakah amalan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama sudah kita baca sebelumnya, hadis pertama. Hadis yang pertama, yaitu hadis untuk mengingatnya kembali yang beliau sebutkan dari Umar ibn Khattab, bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi tegaskan bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini timbangan yang terkait dengan isi hati kita. Timbangan secara batin. Bahwa amalan itu tergantung batin kita. Tergantung niat kita. Itu hadis pertama. Nah, sekarang ini hadis yang kedua, yang merupakan timbangan amalan zahir. Apa yang kita perbuat dengan anggota badan kita, apakah itu kita lakukan berupa ruku atau sujud, atau apa saja dari berbagai macam bentuk peribadatan dan penghambaan yang kita lakukan dengan jawari, dengan anggota badan kita, maka ada timbangannya. Ini hadis. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Man, siapa saja, ahdatha, yang mengadakan, yang melakukan, yang berbuat, fi amrina, dalam urusan kami ini, yaitu dalam agama, ma laisa minhu, apa yang tidak ada tuntunan kami padanya, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah amalan yang ditolak. Kata beliau, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati oleh kaum muslimin akan kesohihannya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, man amila, ini lebih jelas lagi, man amila, siapa yang melakukan sebuah amalan, man amila amalan, siapa yang mengamalkan, melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada pada amalan yang dia lakukan itu adalah amruna, ajakan dari kami, fahuwa raddun, maka itu adalah amalan yang tertolak. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau ulama Hambaliyah, tapi menjelaskan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi dhahiriha. Hadits ini adalah merupakan pokok yang sangat besar, termasuk hadits yang digolongkan dalam usul al-Islam. Hadis sebagai pondasi dalam Islam. Seorang kalau mau berislam, maka harus pahami dengan baik hadis ini. Kapan kita kurang di dalam memahaminya, maka bisa saja kita beramal, tapi tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, wa huwa kal mizan. Ini seperti timbangan. Ini hadis ini seperti timbangan. Lil a'mali fi dhahiriha. Untuk seluruh amalan yang dhahir. Untuk seluruh amalan yang nampak. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Untuk memahami hadis ini, kita perlu mengetahui kembali dan menyegarkan kembali di dalam keyakinan kita bahwa agama Islam agama yang sempurna. Ini agama adalah agama yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendakwakan agama ini sebagaimana mungkin yang kita tahu dari sejarah kehidupan Nabi, hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. 13 tahun di Mekah. Yang mana 10 tahun darinya di Mekah itu Nabi hanya mendakwakan tauhid. Bagaimana seorang itu memperbaiki hatinya. Memperbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menanamkan makna tauhid di penduduk Mekah. Belum keluar ke pasar-pasar. Belum menyerukan kepada orang-orang di perkumpulan. Qulu la ilaha illallah tuflihu.
katakan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan bahagia. Kalian akan beruntung. Ini yang beliau serukan. Ini yang beliau serukan kepada penduduk Makkah. Beliau di atas hal itu selama 10 tahun. Di tahun ke-10, setelahnya baru turun kewajiban sholat. Maka beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Setelah itu beliau berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah sebanyak 10 tahun. Jadi kalau digabung itu 23 tahun saja. Karena Nabi kita diangkat menjadi Nabi itu umur 40 tahun. Dan beliau meninggal di umur 63 tahun. Beliau meninggal di umur 63 tahun. Setelah Fatu Makkah, beliau taklukkan Makkah tahun ke-8. Di tahun ke-9, beliau utus Abu Bakar, demikian pula Ali untuk haji. Dan mengumumkan bahwa tidak boleh lagi tahun depan orang musyrikin haji dari selain muslim. Tidak boleh lagi untuk tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Dan dulu orang musyrikin di zaman jahiliyah, kalau mereka tidak membawa pakaian, kalau mereka tidak mampu beli pakaian di orang Quraisy, maka tidak boleh tawaf dengan pakaian yang dibawa dari negerinya. Harus di sana. Sehingga kalau yang tidak bawa pakaian, dia tawaf telanjang. Maka diumumkan, tidak boleh lagi tahun depan orang datang tawaf telanjang. Maka Nabi berhaji di tahun ke-10-nya. Dengan itu belum haji terakhir. Pulang, sakit, belum meninggal. Di haji terakhir inilah saat belum wukuf di Arafah, turun satu ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Yang mana orang Yahudi saja datang kepada Umar. Dia berkata kepada Umar, seandainya kepada kami turun ayat ini, maka kami akan jadikan hari raya. Umar menegaskan, saya tahu itu ayat apa, turunnya di mana, kapan, saat apa. Ini ayat dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, dia turun di hari Jumat. Hari Jumat. Saat Nabi wukuf di Arafah. Jadi sudah hari Jumat, terus wukuf di Arafah. Ketemu 2 hari raya. Turun kepada Nabi SAW. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah kepada nabinya, pada hari ini, hari Arafah, hari Jumat, haji terakhir Nabi SAW. Pada hari ini, saya kata Allah telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Saya telah cukupkan nikmat ini kepada kalian. Karena Islam itu nikmat kepada umat manusia. Saya telah cukupkan nikmat ini kepada kalian. Dan saya telah ridho bahwa Islam sebagai agama kalian. Ini turun kepada Nabi SAW. Ketika ini turun di Arafah. Ini di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi berkhutbah di Mina. Tanggal 10 kan dari Arafah wukuf. Ketika matahari terbenam, maka ke Muzdalifah. Dia ke Muzdalifah, di sana sholat maghrib isya. Kemudian bermalam di Muzdalifah dan besok subuhnya bagi orang yang haji ke Mina, lempar jumrah Aqabah. Saat di Mina belum berkhutbah.
di perkumpulan yang tentunya kaum muslimin. Karena setelah Fatu Makkah itu, di tahun ke-8 Fatu Makkah, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Karena memang di sekitar negeri Makkah, Madinah, suku-suku itu menanti. Kalau Muhammad menang di atas Ka'bah, berarti dia yang benar. Karena belum ada dalam sejarah semenjak Ka'bah itu didirikan orang yang mampu menaklukkannya. Sampai yang kita terkenal mungkin kita dengar kisah Ashabul Fil. Pasukan dari Najasyi yang punya pasukan yang kuat dan pasukan bergajah yang mau menyerang Ka'bah. Tentunya kita maklumi ceritanya. Jadi ada dari orang Nasrani, dia buat Ka'bah di Yaman. Dia buat Ka'bah di Yaman. Dia ingin bahwa orang-orang datang seperti orang datang ke Makkah. Tapi karena kemarahan, kecemburuannya, penduduk Makkah dia pergi. Dia buang air besar dan dia lap di tembok-temboknya di Yaman. Akhirnya dia marah. Dia seranglah Makkah. Ka'bah. Tapi dia hancur. Ma'ruf ceritanya. Kita selalu baca. Iya, di dalam surat di Al-Quran. Kisahnya itu. Ini yang paling terkenal yang menyerang Makkah. Belum ada yang bisa. Ketika Nabi mampu menguasainya tanpa perang. Karena Nabi dari Madinah mau memerangi memang penduduk Makkah. Tapi belum kuasai tanpa perang. Orang musyrikin tidak sadar kalau Nabi sudah masuk di perbatasan. Karena Nabi melakukan perjalanan untuk menaklukkan Makkah itu rahasia. Rahasia. Tidak ada yang sadar kalau Nabi akan menyerang. Akhirnya mereka menyerah tanpa perang. Di tahun ke-8 itu, ketika itu terjadi, maka setelahnya di tahun ke-9 itu manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Banyak sekali kaum muslimin jadinya. Ketika di haji, disitulah perkumpulan semua orang. Disitulah Nabi SAW sampaikan. Dan disitulah Nabi bertanya kepada para sahabat. Karena sudah turun ayat. Hari ini sudah sempurna agama. Islam sudah sempurna. Sampai Allah katakan, "May yabtaghi ghairal Islam dinan, fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya sedikit pun. Wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Dia di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Tidak ada lagi agama selain Islam. Bahkan Nabi tegaskan, "Lau kana Musa hayyan." Kalau seandainya Musa hidup di zaman Nabi itu, setelah beliau diutus, ma wasi'ahu illa iyyataba'ni. Tidak ada kelapangan, keluasan untuknya kecuali mengikutiku. Kecuali mengikuti. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan disitulah beliau berceramah. Dan beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian saya sudah sampaikan? Apakah saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian? Kan ini agama sudah sempurna. Para sahabat katakan, kamu sudah sampaikan semuanya. Karena tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti Nabi telah tuntunkan. Mulai dari tidur sampai bangun, tidur dan tidur kembali. Semuanya. Segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu kejahatan pun kecuali Nabi sudah ingatkan. Kecuali Nabi sudah ingatkan. Semuanya. Sampai Nabi SAW katakan, "Taraktukum alal baydo. Lailuha kanahariha." Saya meninggalkan kalian di atas yang putih bersih. Malamnya itu sama dengan siangnya. Dalam syariat tidak ada lagi kesamaran. Semuanya sudah jelas. Nanti akan kita baca hadis berikutnya, ada nanti. Hadis An-Nu'man ibn Bashir. Nabi katakan, "Al-halal bayyin. Wal haram bayyin." Halal itu sudah jelas. Haram sudah jelas. Kalau ada yang samar, itu kita yang salah. Kita kurang memahami. Atau kita kadang ada yang sengaja menyamarkan kepada kita sehingga kita samar. Semuanya sudah jelas. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti diajarkan. Sampai ada orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Katanya,
Nabi kalian sudah mengajarkan kalian segala sesuatu. Kata Salman, betul. Sudah diajarkan segala sesuatu kepada kami. Sampai kata Salman, haqqal khiro'ah. Sampai tata cara buang air. Sudah diajarkan, bahkan bukan buang airnya. Membersihkan kotoran. Itu sudah diajarkan. Jangan masalah besar. Masalah buang air. Masalah di rumah. Masalah di mana saja. Semuanya sudah diajarkan. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad 'allamana kulla syai'in." Nabi meninggalkan kita dan telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Kalau mau tahu tentang amalan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, pelajari saja agama, maka kita akan tahu. Karena Nabi, kata Abu Dzar, meninggalkan kita, beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Sampai beliau katakan, hatta at-ta'ir alladhi yuqallibu janahihi fil hawa qad 'allamana ilman. Sampai burung yang terbang di langit, itu Nabi sudah ajarkan. Kenapa dia bisa terbang? Siapa yang menahannya? Kenapa kalau kita terbang dari atas lantai 1 ini, lantai 2 ini ke sini, jatuh? Burung tidak. Itu sudah diajarkan ilmunya. Itu burung yang terbang. Iya, sudah diajarkan ilmunya. Jadi semuanya sudah diajarkan. Tidak ada lagi yang kurang. Oleh karena itu, di sini Nabi katakan, man ahdatsa fi amrina hada. Siapa yang menambah dalam urusan kami ini, kan sudah sempurna. Sudah ada semuanya. Apa yang kita butuh? Mau masalah sholat, semuanya. Nabi sudah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Karena Nabi sudah ajarkan, bahkan belum pernah sholat di mimbar. Padahal pada hakikatnya, tidak boleh sholat di atas mimbar. Tidak boleh. Karena sholat harus dibawa. Tapi pernah Nabi sholat di mimbar 1 kali. Dan belum katakan, "Lita'lamu sholati." Supaya kalian tahu sholat. Supaya kalian tahu tentang bagaimana saya sholat. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, itu yang dilakukan. Makanya beliau katakan, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini. Agama, bukan dunia. Nabi tidak berbicara tentang dunia. Nabi tidak urus dunia. Yang Nabi urus adalah agama. Agama. Iya. Pernah suatu kejadian, Nabi pernah mempertanyakan kepada penduduk Madinah masalah kurma itu dikawinkan. Kan kurma itu tidak bisa jadi buahnya kalau tidak dikawinkan, tidak ditaruh serbuk jantannya ke betina. Jadi Nabi bertanya, kenapa kalian kawinkan? Kenapa ditaruh? Biarkan saja. Kenapa ditaruh serbuk jantannya ke situ? Sahabat tinggalkan, tidak taruh. Gagal panen. Tidak berhasil. Nabi bertanya, kenapa? Ya, engkau bilang tidak perlu dikawinkan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu perkara dunia. Jadi ini perkara baru maksudnya dalam agama. Jangan pernah mengatakan bahwa kalau tidak boleh kita lakukan apa-apa, sesuatu tambahan dalam agama, jangan pernah bandingkan dengan perkara dunia. Kalau dunia, bebas kita lakukan. Yang penting jangan yang haram. Ya, kita berusaha di yang mubah saja. Tapi dalam agama, man ahdatsa fi amrina hada, siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, urusan agama kami ini, Nabi tunjuk beliau diri sendiri. Karena beliau yang menyampaikan risalah. Ma laisa minhu, yang tidak ada asal usul darinya, bahwa raddun, maka itu tertolak. Walaupun ikhlas. Karena syarat beramal 2. 1 ikhlas dengan hadis yang pertama. Yang 1 harus mutaba'ah. Harus ikut Nabi. Ini dalilnya. Kenapa kita wajib ikut Nabi. Walaupun kita ikhlas. Kalau tidak ikut Nabi. Maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau tidak punya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak. Walaupun banyak. Oleh karena itu kewajiban kita, karena agama ini telah sempurna dan tidak boleh
berbuat yang baru, tidak boleh berbuat yang baru, maka para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri, nanti hadisnya akan datang, yang Nabi ingatkan akan datang nanti. Hadisnya kita sampaikan sebagai faedah. Nabi pernah berkata, "May ya'ish minkum," siapa yang hidup lama dari kalian, kepada para sahabat, siapa yang hidup lama dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan menemukan perselisihan, perbedaan yang banyak yang tidak antum kalian jumpai di masa Nabi. Ini kata Nabi SAW. Maka apa harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Kata Nabi, wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Hati-hati dari perkara baru. Yang menyaksikan ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Di masa beliau baru Nabi meninggal. Beliau setelah Nabi meninggal pindah ke Basra. Pindah ke Basra. Iya. Muncul orang yang mengadakan zikir berjamaah. Satu orang memimpin, yang lainnya ikut. Satu orang bilang bertasbihlah 100, yang lain subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia pakai kerikil. Sampai seterusnya takbir 100. Iya, yang lainnya ikut. Ketika mendapatkan itu, maka didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Cepat sekali kalian berubah. Ini kalau kebaikan, Nabi pasti lakukan. Kata Ibnu Mas'ud, cepat sekali kalian berubah. Ini piring Nabi belum pecah. Pakaian Nabi belum usang, yang belum tinggalkan. Tapi kalian sudah berubah. Orang-orang itu bilang, kami tidak meniatkan ini kecuali kebaikan. Jadi niat ikhlas. Niat ikhlas. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang berniat baik tapi tidak dapat apa-apa. Kan harus ada tuntunannya. Apa susahnya bagi Nabi untuk mengumpulkan sahabat untuk zikir berjamaah? Kalau memang itu syariat. Kalau tidak dilakukan di masa Nabi, maka bukan syariat. Ini tambahan dalam syariat. Ini tambahan dalam syariat. Oleh karena itu, sebagai penutup, ini di masa Nabi terjadi. Ada 3 orang datang ke istri Nabi SAW. Bertanya kepada istri Nabi, bagaimana tentang puasanya Nabi, bagaimana tentang sholatnya Nabi, bagaimana tentang kehidupannya di keluarga. Istri Nabi SAW menjawab, Nabi berpuasa juga berbuka. Bahkan kadang Nabi itu berpuasa seakan-akan tidak berbuka, tapi kadang juga Nabi tidak berpuasa seakan-akan tidak pernah berpuasa. Artinya kadang puasa, kadang tidak. Nabi sholat dan juga belum tidur. Nabi menikah, belum datangi istrinya. Belum datangi istrinya. Ini kata istrinya. Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap kurang itu Nabi. Oh, ini Nabi kan karena sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Mereka menganggap sedikit. Langsung salah seorang dari mereka, adapun saya akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Artinya akan berpuasa setiap hari. Yang satunya, adapun saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan sholat terus. Satunya lagi, adapun saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. Ketika mendengarkan ini kan baik, ini baik. Satunya mau konsentrasi sholat. Satunya tidak mau menikah, karena kalau menikah, dia tidak bisa sholat malam. Mungkin bisa saja dia tidak bisa berpuasa di siang hari. Satunya tidak mau berbuka. Ini kan ibadah-ibadah baik. Ibadah-ibadah baik. Tapi apa yang terjadi? Nabi naik mimbar, marah besar, merah muka beliau mendengarkan hal itu. Dan beliau ingatkan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, bukan dariku. Karena sunnah Nabi itu sholat malam, tidur juga. Tidak sholat terus. Sunnah Nabi itu menikah. Sunnah Nabi itu adalah kita berpuasa dan kita berbuka. Kita berpuasa dan kita berbuka. Itu sunnah Nabi. Siapa yang menyelisih ini bukan dari Nabi. Itu bukan dari
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi hadis yang terkait dengan apa yang Nabi gariskan ini. Yang jelas kesimpulannya, semua amalan yang tidak pernah Nabi lakukan di masanya, kalau dilakukan di masa kita sekarang ini, maka itu adalah tertolak. Maka itu adalah tertolak walaupun seorang yang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, mengapa Mekah dan Madinah masih ada yang isbal kalau dipikir pusatnya ahli sunnah? Masya Allah. Begini pertanyaan saya balik. Mengapa pamanannya Nabi Abu Thalib tidak beriman? Padahal dia tahu bahwa agama Muhammad yang terbaik. Dia bilang memang. Tidak ada lagi agama yang terbaik di agama manusia kecuali Muhammad. Tapi dia meninggal di atas kesyirikan. Kenapa itu? Hidayah. Tidak ada hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini ayat turun saat meninggalnya Abu Thalib. Nabi bersedih. Wah, paman saya, orang yang membela saya semasa Islam, semasa saya berdakwah Islam, meninggal tapi di atas agama Abdul Muthalib, agama musyrikin. Nabi bersedih sekali. Iya, Nabi bersedih. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Itu yang Allah katakan. Dan karena itu sepakat kaum muslimin. Perbuatan penduduk Makkah Madinah bukan dalil. Perbuatan penduduk Madinah, perbuatan penduduk Makkah bukan dalil. Dalil itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Quran, Sunnah. Itu harus perhatikan. Jadi jangan sampai kita berdalil. Karena sekarang kadang orang menunggu-nunggu. Kapan Madinah rayakan maulid? Supaya jadi dalil. Nah, kita harus pahami bahwa dalil itu bukan perbuatan Makkah dan Madinah. Tapi dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Itu adalah dalil. Harus dipahami baik-baik seperti itu. Karena Nabi tadi, saya tidak singkat tadi, tidak singgung. Nabi diantara isi khutbahnya di saat haji terakhir, tidak ada lagi keutamaan, tidak ada kelebihan orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Tidak ada lagi keutamaan, kelebihan orang yang berkulit putih daripada yang berkulit hitam. Tidak ada lagi. Perbedaan kita yang membuat kita berbeda adalah hanya takwa. Hanya takwa. Ya kalau penduduk Makassar bertakwa, iya, alhamdulillah. Bukan berarti kalau penduduk Madinah tidak bertakwa, kita pergi ikut. Jadi dalil itu adalah bukan perbuatan penduduk Madinah. Jadi kalau kita bertanya, kenapa masih isbal? Hidayah. Tidak ada hidayah untuk mengamalkan syariat. Kita mungkin juga tidak lihat. Saya hidup di sana 4 tahun. Di sana juga orang cukur jenggot. Tapi apakah karena mereka lakukan kita langsung bilang, cukur jenggot tidak ada syariatnya? Kenapa? Mereka cukur. Kalau seluruh bahkan jangka Makkah Madinah, penduduk bumi ini semuanya mencukur jenggot, kita harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ikut Nabi karena yang menyelamatkan kita bukan penduduk Madinah. Iya, jangankan kita. Jangan kita. Anak Nabi saja belum pernah katakan kepada anaknya Fatimah, selamatkan dirimu. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita lihat di sana yang seperti itu, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Apakah menginjak kotoran ayam bisa membatalkan wudhu? Tidak. Kotoran ayam tidak najis. Kotoran ayam itu tidak najis.
Semua kotoran yang dimakan dagingnya tidak najis. Kotoran sapi tidak najis, kotoran kambing tidak najis. Nabi bolehkan sholat di kandang kambing. Kan tidak najis kotorannya. Kotoran yang dimakan, yaitu tidak najis. Artinya tidak membatalkan wudu kalau kita injak. Tidak membatalkan wudu kalau kita injak. Tapi jangan juga pergi sholat ada tai ayamnya. Kan dilap juga, nanti kena masjid. Ya, kena masjid. Apakah contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membesarkan suara membaca wirid dan doa? Apakah itu imam atau makmum? Mohon penjelasannya, Ustaz. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan zikir, itu kadang sebagiannya belum perdengarkan, sebagiannya belum perkecilkan. Iya, ada yang belum lafaz besarkan seperti lafaz takbir, itu belum jaharkan. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kami tidak tahu sholat Nabi itu sudah selesai kecuali dengan suara takbir. Jadi kadang Nabi lafazkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling sedikit sekali, boleh 3 kali ganjil. Itu yang dilafazkan. Adapun yang lainnya tidak dinukil Nabi SAW menjaharkan. Terkait dengan tasbih, tahmid, takbir, tidak dinukil Nabi menjaharkannya. Tidak dinukil Nabi menjaharkannya. Cuma Nabi ajarkan. Kalau habis sholat, bertakbirlah, bertasbihlah, bertahmidlah, dan bertahlillah. Nabi ajarkan, tapi belum tidak jaharkan. Belum tidak jaharkan. Bagaimana sikap seorang anak jika orang tua masih melakukan perbuatan bid'ah seperti barzanji? Sabar saja. Ketika kita sudah nasihati bahwa itu adalah tidak ada tuntunannya, bahkan di salah satu lafaz barzanji itu ada kesyirikannya. Ada kesyirikannya di dalam lafaznya. Itu ada yang di situ lafaz meyakini bahwa ketika itu dia baca dia akan berdiri. Karena dia yakini Nabi datang. Itu kan keyakinan kesyirikan. Nabi tidak akan pernah lagi datang ke kita. Di nyata. Kalau di mimpi iya. Di mimpi iya, kita bisa lihat Nabi di mimpi. Kata Nabi, man ro'ani fil manam, faka'annama ro'ani fil yaqadah. Siapa yang melihat saya ketika dalam keadaan tidur, maka sungguh seakan-akan dia seperti melihat saya seperti sadar. Artinya nyata itu dilihat. Itu nyata dilihat dalam mimpi. Adapun untuk datang di saat kita sadar, itu tidak ada lagi. Nabi di alam yang berbeda dengan kita, alam barzah. Di alam barzah. Itu termasuk dari lafaz syirik yang diungkapkan oleh pemilik barzanji. Pemilik barzanji. Jadi kita kasih tahu, nasihati, mungkin tidak ada tuntunannya. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ingkari saja di dalam hati. Doakan hidayah untuknya. Doakan hidayah untuknya. Apa hukum bermain capir? Apa ini? Capit. Capir. Boneka. Apa itu? Oh, catur. Enggak. Dia enggak bilang catur. Dia bilang apa ini? Capit. Capir. Permainan capit boneka yaitu permainan. Oh, dijelaskan. Yaitu permainan yang dilakukan dengan memasukkan koin ke permainan tersebut. Kemudian menggerakkan pencapitnya untuk mengambil boneka. Bisa jadi dapat boneka dan bisa jadi tidak dapat boneka. Judi. Iya, ini judi. Judi itu kan seorang memasukkan dirinya kepada sesuatu, dia bisa rugi, bisa untung. Bisa rugi, bisa untung. Itu judi namanya. Itu masuk dalam qimar dan sudah kita maklumi bersama judi itu diharamkan. Judi diharamkan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Kan saya baru belajar agama di dalam Islam. Saya baru belajar agama. Di dalam Islam kan dilarang pacaran. Nah, saya mau bertanya.
Ada perempuan yang saya suka sekali, Ustaz. Teman SMA saya. Saya mau pacaran dengan dia. Tapi saya takut dosa. Mau ngajak nikah langsung, tapi saya masih kuliah semester akhir. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Iya. Sabar. Selesaikan kuliahnya baru lamar. Selesaikan kuliahnya baru lamar. Kalau bertanya bagaimana kalau didahului orang, qadar Allah. Bukan jodoh. Bukan jodoh. Iya. Sabar saja. Insya Allah kalau kita butuh kita akan dimudahkan. Dan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum min. Ini kata Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikannya pengganti yang lebih baik dari itu. Itu harus kita yakini. Kalau kita tinggalkan ini untuk pacaran sama itu perempuan, maka Allah akan memberikan kita yang terbaik. Yang terbaik bisa saja perempuan itu nanti setelah kita selesai kuliah. Setelah selesai kuliah, apalagi sudah semester berapa tadi? Kan sisa sedikit lagi. Iya, cepat-cepat saja urus. Saya mau bertanya, cara agar bisa bangun buat sholat tahajud dan sholat subuh. Gimana Ustaz? Soalnya saya susah sekali buat bangun subuh. Iya. Gampang sekali caranya. Kalau ada orang tuanya, bilang saja, Pak, Mak bangunkan saya. Kalau tidak bangun, siram saya pakai air. Gampang sekali. Iya. Kalau tidak, kan bisa pasang pengingatnya, alarmnya. Terbangun. Kalau tidak juga, sandar saja kepada Allah. Niat saja. Ya Allah, saya mau bangun sholat. Saya mau bangun sholat. Baca doa sebelum tidur. Iya. Baca ayat kursi. Karena kalau kita baca ayat kursi, syaitan tidak akan mendekati kita. Kalau tidak, maka syaitan akan datang kepada kita dan bermalam di dalam lubang hidung kita. Gimana bisa bangun kalau tidak baca doa sebelum tidur? Jadi baca doa sebelum tidur. Supaya dijauhi oleh syaitan. Sehingga kalau ada, kita akan terbangun. Kita akan terbangun. Wallahu alam. Habis? Tidak bisa satu? Satu? Tidak? Baiklah. Tidak bisa lagi. Padahal ini tentang saya dijodohkan katanya. Tapi tidak ada masalah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.